Diberikan akses oleh host gitu ya. Nah, pada kesempatan 3 hari ini pelatihan sebagai trainer atau sebagai pelatih Canva untuk pendidikan gitu ya, calon pelatih Canva untuk pendidikan, saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak dan Ibu Guru Duta Canva. Nah, coba kita kenalan lagi nih dengan Bapak dan Ibu Guru Duta Canva kita. Ada Bu Resti dari Sekolah Mutiara Hati Banten, ada Pak Vika dari SMP ITLHI Yogyakarta, ada Pak Denny dan Bu Dona. Kenapa selalu sebelahan ya, kayaknya duo ini gitu ya, berdua. Pak Denny atau yang sering dikenal dengan Kang Dero dari SMA N1 Taman Sari Jawa Barat, Ibu Dona dari SMA N3 Tanjung Jabung Timur. Lalu ada Pak Suhati yang ternyata satu sekolah nih sama. Terus ada Ibu Nik dari Sekolah Bogor Raya Jawa Barat. Ada Pak Agus dari SMP Insan Cendikia. Lalu ada Ibu Renilda Apua jauh dari Kalimantan, dari SMP Pangudi Luhur Kalimantan Barat. Dan tentu saja ada Ibu Setiawati dari SDN 001 Lubuk Terap Riau. Lalu ada Pak Irwan Taufik Rahman yang terkenal sekali dengan webinar beliau gitu ya, tentang bagaimana membuat presentasi interaktif dengan Canva. Beliau dari SDN 05 Cakranegara, Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru sekalian sudah membaca email saya, membaca susunan kegiatan, nanti di hari kedua atau hari ketiga gitu ya, akan ada pembukaan seleksi Guru Duta Canva Indonesia Angkatan 2. Jadi Bapak dan Ibu pastikan mengikuti seluruh rangkaian TOT ini dari hari 1, hari 2, dan sampai ke hari ketiga. Nah, karena kita biar sedikit interaktif gitu ya, meskipun terbatas hanya melalui chat, boleh nih Bapak Ibu tulis nama, domisili, lalu pilihan. Bapak Ibu pilih teh atau kopi, tim teh atau tim kopi nih. Kalau saya udah pasti tim kopi gitu ya. Tapi kalau teh, kalau misalkan udah kebanyakan kopi, sehari 2 cup atau 3 cup gitu ya, boleh pindah ke teh. Nah, saya nanti sambil baca di kolom chat gitu ya, sambil kenalan dengan Bapak dan Ibu sekalian di tim kopi atau tim teh nih, kebanyakan Bapak dan Ibu semuanya, atau kita cukup seimbang, balance gitu ya. Oke, nah sambil Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar, saya mau bagikan komitmen peserta TOT. Jadi yang pertama, karena ini adalah pelatihan 3 hari gitu ya, di tengah-tengah libur sekolah, Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran. Namun sertifikat ini hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti dan melengkapi seluruh rangkaian kegiatan, termasuk mengumpulkan tugas. Ya, jadi per hari ini sudah ada tugasnya, nanti saya akan informasikan di akhir webinar, akhir sesi. Hari kedua juga akan ada tugasnya, hari ketiga juga akan ada tugas, gitu ya. Dimana nanti saya sendiri dan dibantu dengan Bapak dan Ibu Guru Duta Canva akan mereview tugas Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dan di setiap sesi, masuk sesi besok, hari Kamis dan hari Jumat, saya akan pilih 3 desain untuk nanti kita tampilkan bersama-sama di awal webinar, lalu kita bahas bersama kira-kira krisannya apa gitu ya untuk 3 desain terpilih tersebut. Lalu komitmen yang kedua, Bapak dan Ibu yang sudah melesaikan seluruh rangkaian TOT dan juga berhak mendapatkan sertifikat 32 jam, memiliki komitmen untuk melakukan diseminasi Canva untuk pendidikan. Jadi kita sama-sama bantu rekan-rekan guru kita, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan untuk
mengoptimalkan pemanfaatan integrasi akun belajar.id dengan Canva untuk pendidikan gitu ya. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk menyebarluaskan praktek baik ini di seluruh Indonesia. Jadi kita misalkan tadi sudah ada nih yang bertanya, kalau pertama-tama didiseminasi ke siswa di seluruh sekolah boleh sekali gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu setelah pelatihan boleh sekali untuk langsung mengajak semua rekan-rekan guru di sekolah dan juga peserta didik semuanya di sekolah untuk langsung integrasi akun belajar.id dan Canva untuk pendidikan. Lalu yang kedua, TOT ini yang terakhir gitu ya, komitmen yang terakhir, TOT ini bersifat tertutup. Jadi hanya untuk Bapak dan Ibu yang saya undang melalui email ya. Jadi mohon untuk tidak bagikan tautan Zoom dengan orang lain. Muncul pertanyaan, absensinya mana? Absensinya mana? Tidak ada absensi. Absensinya tidak ada absensi berupa form, tapi absensinya adalah Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas. Ya, jadi baru akan terhitung sebagai absensi setelah Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Jadi tugasnya nanti per hari ini Bapak Ibu bisa kumpulkan besok siang gitu ya, sebelum webinar. Nah, saya akan mendata kehadiran Bapak Ibu dari pengumpulan tugas tersebut gitu ya. Baik, sampai di sini kita bisa lanjut saatnya berkarya dan berbagi inspirasi dengan Canva untuk pendidikan. Sebagaimana kita waktunya hanya 1 jam gitu ya untuk kegiatan hari ini, saya mau langsung saja ke materi berikutnya, yaitu materi tentang dasar-dasar desain sebelum nanti saya lempar ke Ibu Nik yang akan membantu menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu bisa membuat presentasi pendidikan. Nah, dasar-dasar desain ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita cermati nih kalau kita berbicara tentang presentasi. Nah, ini materi yang sama yang mungkin Bapak dan Ibu yang udah jago gitu ya, udah capek diulang-ulang lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang presentasi ini masih banyak ya, sayangnya masih banyak saya lihat Bapak dan Ibu guru membuat presentasi dengan model seperti ini. Terlalu mepet sekali gitu ya, terlalu mepet sekali dengan pojok, pinggiran, sehingga kalau dipresentasikan, divisualkan jadinya mepet sekali, tidak hilang fokus gitu ya. Nah, kalau kita tanya apakah sudah optimal halaman presentasi tersebut, jawabannya tentu saja belum. Masih bisa kita optimalkan baik dari segi visual maupun dari segi konten, dari segi materi gitu ya. Nah, contohnya adalah yang perlu kita optimalkan, fontnya terlalu kecil, sulit dibaca. Terlebih kalau ini untuk kita bagikan ke peserta didik, tentu saja tidak menarik perhatian mereka, tidak bisa meningkatkan semangat belajar mereka. Halamannya terlalu penuh tulisan, pemilihan warnanya terlalu kontras sehingga menjadi distraksi, jumlah dan peletakan elemennya juga menjadi distraksi gitu ya. Peletakan tulisan juga terlalu di pinggir, susah dibaca. Nah, 5 prinsip dasar desain Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesejajaran, yang kedua adalah hierarki, yang ketiga adalah konsistensi, kontras, dan ruang negatif. Yang pertama, gunakan margin dan penggaris pada kanvas Canva untuk membuat kesejajaran. Jadi, ya, kita praktek kesejajaran itu kita harus menggunakan margin. Ini saya pindah dulu nih, marginnya ini yang mana gitu ya. Bapak Ibu bisa ke file, lalu di bagian setting ada tunjukkan penggaris dan tunjukkan margin. Ini saya sudah tampilkan. Margin itu yang titiknya tidak kasat mata, ini yang titiknya halus gitu ya, titiknya di sini. Nah, terus penggaris itu yang mana? Nah, bisa dilihat saya mengambil penggaris virtual nih, dari atas, dari kiri. Nah, kita buat dulu karena marginnya kan halus ya. Saya mau buat penggaris seukuran dengan margin supaya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kelihatan ya, ini tulisannya kok mepet sekali, tidak sesuai dengan
prinsip dasar desain kita. Mungkin muncul pertanyaan, aduh materi saya banyak gitu ya. Saya juga pernah melihat ada presentasi dari Bapak dan Ibu yang cukup mepet gitu dengan margin. Terus gimana? Ini saya materinya banyak nih, terus pengen pakai logo. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di latar belakang Zoom, logo saya apakah mepet banget ke atas? Enggak ya. Logonya ada di dalam batas margin. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuat slide gitu ya, saya presentasi terus ada logo. Nah, logo itu taruh di mana? Ini pura-pura ya, pura-pura ini logo sekolah gitu deh. Oh. Nah, pura-pura ini logo sekolah atau foto diri dan sebagainya. Boleh disesuaikan ukurannya, lalu kita taruh aja di dalam margin. Berarti kan tulisan harus kita sesuaikan nih. Nah, materi perlu kita bagi jadi 2. Saya pindah dulu di sini. Tapi misalkan, wah ini kok terlalu di tengah gitu. Misalkan saya pengen marginnya dikecilin, boleh sekali. Jadi penggarisnya kita bagi. Tetap harus ada panduannya, ya. Jadi misalkan, margin atas batasnya segitu. Maka yang samping pun juga harus disesuaikan, disamakan. Nah, yang bawah juga sama. Jadi kita sudah perbesar, ya. Lalu logonya pindahkan lagi, boleh di pojok situ. Tapi Bapak Ibu lihat ya, saya jangan taruh logo mepet banget di sini. Jangan taruh logo semuanya di sini, enggak, ya. Kenapa? Coba kalau kita presentasikan. Nah, enggak enak ya. Bayangkan ini latar belakang Zoom saya logonya mepet ke atas, ini nanti dimarahin nanti sama tim Kemendikbud gitu ya. Jadi logo Bapak Ibu, logo sekolah pastikan tetap masuk di dalam batas margin. Contoh ini logo sekolah, ya. Ini hukum kesejajaran. Kita taruh ini contohnya logo sekolah. Lalu tulisannya pun ya sejajar. Misalkan tadi, tulisan kalau nggak mau terlalu di pojok, boleh di dalam margin yang asli. Kalau mau di pojok juga nggak apa-apa. Ya, ketika saya memindahkan, saya sambil lihat nih penggaris di sini nih 200 dan sebagainya. Ya, sudah. Sekarang kita balikkan lagi. Dan ini tadi elemen yang cakep. Nah, kita balikin tapi jangan menutupi logo. Ukurannya pun kita sesuaikan. Nah, ya sudah jauh sedikit lebih baik, ya kan, menggunakan hukum kesejajaran. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara presentasi, pastikan konsisten kalau Bapak Ibu punya logo. Nah, logonya tetap titiknya harus sama. Jangan terus pindah-pindah, geser dikit aja. Itu pasti kalau kita presentasikan, lihat ya. Kita presentasikan, halaman ini coba semua matanya ke arah logo. Ini logo kita, semuanya titiknya di titik yang sama. Terus ketika pindah, kelihatan ya bergeser. Nah, gampang kok untuk biar konsisten atau sejajar. Bikin masternya, copy dan paste di halaman berikutnya. Udah, nggak perlu kita ganti-ganti. Nah, halaman yang ini kita jadikan materi yang ini ya. Jadi, saya tinggal copy dan paste. Terus, ini tinggal kita turunin aja, ya. Turunkan. Atau misalkan pengen elemennya beda, yang ini berarti bisa kita perpanjang. Nah, elemen yang di bawah, elemen halaman ini, kita mau pakai elemen yang ini, misalkan, ya. Jadi ini bisa kembali. Nah, konsistensi, saya mau ambil lagi di titik yang sama. Nah, tinggal ambil kontennya. Nah, sudah lebih mending, gitu ya. Sudah sedikit lebih baik. Kita pindah ke dasar desain yang kedua. Sesuaikan ukuran font dan letak elemen berdasarkan hierarki informasi. Jadi penting ya, kalau ini akan kita kirim ke peserta didik, sangat untuk mendapatkan perhatian mereka. Nah, hierarki ini bisa membantu kita mendapatkan hal tersebut. Tips untuk mengatur hierarki, atur pengaturan dari pilihan warna, pilihan ukuran font, atau letak di mana Bapak Ibu atau di mana kita memposisikan item tersebut. Lalu bisa juga dengan poin-poin informasi. Nah,
kita mungkin bisa berlatih dengan yang ini nih. Ya, ini kan kelihatan ya, susah banget nih, masih susah untuk di skimming bahwa sebenarnya indikator budaya yang mempengaruhi landscape itu ada 3. Tapi tulisannya begini jadi susah untuk di skimming. Nah, saya mau kenalkan Bapak Ibu, nih saya mau ke bagian desain. Nah, ada layouts, ada style. Di bagian layouts ini Bapak Ibu sudah terbantu dengan layouting gitu ya. Kalau title page begini, kalau mau full foto begini, ada agenda begitu, semuanya. Nah, bahkan sudah ada nih yang pembagian 3, pembagian 6, ya, semuanya sudah ada, bisa langsung kita pakai. Nah, contoh tadi saya mau yang ini deh, ya, pembagian 3. Jadi tinggal diklik, saya mau replace, karena tadi saya udah pakai copy. Tinggal ambil aja, saya mau copy lagi gitu ya. Atau tadi informasinya udah ada nih di halaman berikutnya. Jadi nggak apa-apa, delete aja. Kita delete ini. Nah, ada 3. Saya mau ambil aja text box ini. Nah, ngomong-ngomong ini juga fontnya udah otomatis. Sudah otomatis dengan pilihan font Bapak dan Ibu. Nah, tinggal kita sesuaikan. Terus copy dan paste deh isinya. Etnisitas, dia akan langsung otomatis. Terus ada bahasa, terus ada agama. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Terus misalkan pengen semuanya kapital gitu ya, biar kelihatan, tinggal kita bold lalu pilih uppercase. Nah, lebih enak ya untuk di skim. Ini kita lihat dulu pembagian materinya nih, sebelum nanti terakhir kita akan berbicara tentang kontras pemilihan warna. Kita masukkan dulu nih keterangannya. Oke. Terus kemudian kepercayaan. Nah, sudah jauh lebih baik ya yang ini, karena tadi kita mau contek layoutnya aja, ini bisa kita hapus. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu kalau jadi siswa pilih yang mana, halaman ini atau halaman yang berikutnya. Nah, tentu aja lebih enak untuk di skim halaman yang ini. Udah ketahuan ada 3 indikator budaya yang mempengaruhi landscape: etnisitas, bahasa, dan agama. Gitu ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang hierarki 1, hierarki 2, hierarki 3. Lalu sekarang kita lanjut ke dasar desain berikutnya, yang ketiga. Nah ini adalah konsistensi. Tadi di depan saya sudah sempat sedikit kulik gitu ya tentang konsistensi. Bapak Ibu bisa lihat semuanya dari halaman 1 ke halaman berikutnya konsisten. Oh, ini kita hapus dulu ya biar nggak tabrakan. Nah, ini kan fontnya kecil sekali. Kalau kita berbicara tentang presentasi, fontnya pun harus sesuai. Jadi enak untuk di skimming, sangat menarik perhatian dari siswa. Kita bisa besarkan font yang ini jadi 55, yang ini pun bisa kita besarkan. Alangkah baiknya fontnya 30 gitu ya. Jadi lebih enak untuk dibaca. Jadi kita coba bandingkan dari halaman yang ini sebelumnya, halaman 1 ke halaman berikutnya. Nah, lebih enak ya. Jadi kita jadikan semuanya fontnya ukurannya 30. Lokasinya mau di sini. Yang ini pun tadi 55. Jangan lupa bisa di seret gitu ya. Lalu bahasa yang ini kita bisa jadikan dia lebih besar, contohnya 40, semuanya ada di tengah. Yang ini kalau 30 sepertinya terlalu besar ya. Contoh nih 30 kebesaran. Sepertinya ini karena dia adalah penjelas, kita bisa jadikan dia 25. Lalu lokasi kita bisa sesuaikan lagi ya. Terus dasar desain berikutnya itu tentang kontras. Nah, sekarang saatnya kita benerin nih warnanya. Jangan yang ngejreng. Tadi kan kita sudah pilih nih
elemen yang ini suka sekali gitu ya, logo misalkan kita jadikan warna putih. Lalu kita pilih yang misalkan mau warna kuning. Nah, boleh. Yang ini warnanya mau berbeda. Contoh, warna pink atau nah, apa. Jadi mereka saling komplement gitu ya. Atau kayaknya pink dengan latar belakang hijau aneh banget. Saya mau pakai warna contoh abu-abu misalkan. Nah, ya, jadi saling melengkapi, saling membantu. Itu kontras. Nah, untuk kontras, kalau pemula, tipsnya adalah Bapak Ibu bisa mulai dari template Canva yang sesuai dengan gaya Bapak dan Ibu guru suka, gitu ya. Mulai dari template karena ada ribuan pilihan template, lalu setelah itu tinggal diganti isinya, warna dan elemen tidak perlu Bapak dan Ibu otak-atik, itu udah otomatis nih ya. Desain atau bahan ajar Bapak Ibu sudah jadi top chair. Tapi kalau pengen punya warna khas, warna sendiri, nah boleh sekali nih Bapak Ibu gunakan color wheel di Canva. Bisa cari nih ya rekomendasi nah ya, mau complementary, mau analogus dan lain sebagainya ya. Nanti slide-nya saya bagikan, Bapak Ibu bisa eksplorasi lagi. Lalu yang terakhir, ruang negatif. Nah, tadi Bapak Ibu pasti udah kelihatan ya, saya tadi memindahkan lokasinya tadi kan dia ada di paling bawah gitu ya. Contoh di sini kan kejauhan, padahal mereka adalah informasinya saling mendukung. Kita bisa dekatkan, lalu bisa kelihatan ya, Canva berusaha memberi tanda, itu ada tanda 72 gitu ya. Jadi Canva mencoba memberitahu bahwa ini jaraknya sama loh kayak jarak logo dengan header gitu ya. Oh, karena ini informasi, kita mau dekatkan lagi jadi 26. Nah, kalau nanti punya slide lagi, contohnya misalkan ada 3 hal lagi, nah Bapak Ibu jangan lupa konsistensi, tinggal copy paste dari masternya. Logo nggak berubah-ubah, headline pun akan tidak berubah-ubah. Ini akan membantu ketika nanti Bapak Ibu presentasikan, mata siswa tidak jadi distraksi. Karena misalkan mereka membaca headline saja, dia bisa baca, matanya ada di sini ya semuanya. Lanskap budaya, indikator budaya yang pengaruhi lanskap, dan semuanya ada di halaman yang sama. Ya. Oke, tadi kita rekap lagi ya. Ini kita ngebut nih. Setelah ini Kak saya mau lempar ke Bunik untuk praktek yang lebih lebih konkret bagaimana cara membuat presentasi pendidikan. Jadi dasar-dasar 5 dasar desain. Yang pertama, kesejajaran. Tipsnya, Bapak Ibu wajib gunakan margin dan penggaris pada kanvas Canva. Seperti yang saya tampilkan sekarang, itu semuanya marginnya nyala, penggarisnya juga nyala. Yang kedua, hierarki. Atur hierarki untuk membantu konsentrasi siswa. Caranya gimana? Tipsnya, atur peletakan elemen, peletakan tulisan, ukuran tulisan, lalu juga warna. Ya, Bapak Ibu juga bisa perjelas poin-poin informasi, bisa pakai bantuan dari layout Canva, ada di bagian desain. Nah, ini ada pilihan template, kalau mau ganti template, ada layout, ada style. Ya. Lalu yang berikutnya ini konsistensi. Ingat ya, konsisten. Bikin masternya, lalu nanti tinggal di copy. Yang berikutnya adalah kontras. Nah, kontras itu bisa jadi titik fokus ke siswa. Jadi jangan terlalu kontras seperti ini, susah untuk dibaca, susah untuk diingat. Tapi buat misalkan untuk latar belakang mau putih atau warna-warna yang soft, baru untuk contohnya ini misalkan mau kita ganti jadi warna kuning seperti warna matahari banget, gitu ya. Kita cari tahu dulu warna mataharinya apa. Kuning. Nah, oh ternyata malah nggak kelihatan nih kalau kuning, hijau yang ini misalkan. Nah, ya jadi lebih kontras ya. Lalu yang terakhir adalah ruang negatif. Pastikan ada ruang kosong. Jadi nggak teks seperti ini, tapi enak untuk dibaca gitu ya. Lihat ada ruang kosong yang ideal. Nah, contoh yang ini ya. Lihat. Nah, lebih enak untuk dijadikan PowerPoint untuk presentasi ataupun untuk
membantu siswa untuk memahami topik atau inti dari sebuah materi. Ya, sampai di sini ya kita sudah 9.38 supaya nanti Bunik dapat waktu yang cukup banyak gitu ya untuk presentasikan atau mendemokan ke Bapak dan Ibu guru sekalian bagaimana cara membuat presentasi pendidikan. Sekarang saya serahkan ke Ibu Nik, silakan bisa dimulai. Ya, Bu Nik udah bisa langsung share screen ya? Ya, oke, thank you. Oke. Terima kasih Mbak Pipit. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kesempatannya. Hari ini kita mau sama-sama belajar karena tadi Mbak Pipit sudah menjelaskan ya tentang dasar-dasar desain grafis. Nah, kalau saya mungkin karena waktunya singkat dan saya percaya Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan presentation di Canva ini. Jadi saya mau sedikit sharing apa yang biasanya saya pakai. Nah, kalau saya mau membuat presentasi, karena saya biasanya bekerja dengan Google Slide, maka biasanya saya mencari template lalu yang di toko sebelah yang saya cari template-nya lalu kemudian saya copy ada di slide. Nah, kalau sekarang saya sudah tidak lagi melakukan hal tersebut karena presentasi yang saya buat di Canva itu juga bisa diintegrasikan ke slide di Google. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu di Canva presentasi ini ada 3 ya. Sebenarnya saya membaginya menjadi 3 karena kalau yang talking presentation ini itu sebenarnya kalau sudah ada maka presentasinya bisa dibuat menjadi talking presentation, akan menjadi topik bahasan tersendiri besok ya. Yang sekarang presentasi ini ada yang perbandingannya. Nah, untuk sosial media ya kayak bisnis gitu. Tapi sebenarnya itu tidak melepas kemungkinan untuk kita bisa menggunakan template yang sudah ada seperti ini untuk pembelajaran siswa-siswi. Nah, saya suka yang warnanya soft, jadi saya akan coba cari template yang warnanya soft. Nah, mungkin this vintage. Nice. Oke. Bapak Ibu, kita punya 16 pages di sini. Kita bisa pilih mana yang mau kita pakai atau mungkin hanya beberapa saja. Lalu tidak lupa kita keluarkan juga rollernya. Nevermind. So Bapak Ibu, kita bisa mengganti kayak tadi ya. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Mbak Pipit, mengganti kontennya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau misalnya di sini di grup, maka kita bisa grup dulu. Lalu kalau misalnya kita mau menambahkan yang berikutnya, misalnya ada gambar atau ada konten-konten yang sesuai dengan kita, atau mungkin misalnya kita suka dengan backgroundnya tapi tidak mau menggunakan komponennya, elemennya, juga nggak apa-apa. Kita bisa edit ya. Nah, satu hal yang mau saya bagikan di sini
karena saya percaya nih Bapak Ibu kan ini kan TOT ya. Saya mau sharingkan sedikit yang mungkin jarang Bapak Ibu gunakan. Nah, saya mau membagikan ini ke dalam Google Drive. Nah, biasanya saya mendownload atau sharing link. Tapi kalau misalnya saya mau menambahkan, jadi mungkin ini bisa menjadi ide juga ya untuk Canva ke depannya. Karena kalau misalnya saya melakukan presentasi, saya akan coba lagi buat yang baru, karena kalau yang mobile tadi agak kurang pas. Tadi yang mobile ini saya memperkirakan kalau misalnya Bapak Ibu punya murid yang mengakses presentasinya menggunakan cellphone. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sharing ke murid atau melakukan presentasi secara langsung seperti yang tadi Mbak Pipit lakukan, maka saya akan share sedikit nanti ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sharingkan ke murid, lalu Bapak Ibu ingin tahu, ini misalnya kita lagi melakukan flip classroom, terus Bapak Ibu sudah memberikan linknya ke murid, lalu mereka meminta mereka untuk melihat. Bapak Ibu bisa post itu di Google Classroom. Nah, setelah di post, Bapak Ibu ingin tahu apakah murid Bapak Ibu sudah melihat postingannya, apakah mereka sudah benar-benar melihat presentasi yang diberikan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi di sini ada total viewernya berapa. Setelah linknya di-share ke murid Bapak Ibu melalui Google Classroom misalnya, atau melalui WhatsApp misalnya, lalu dilihat apakah mereka sudah benar-benar melihat. Kita juga bisa melihat engagement dari siswa. Seberapa banyak yang mereka benar-benar melihat, apakah mereka benar-benar melihat dari awal sampai akhir atau tidak, gitu ya. Nah, lalu yang tadi mau saya sharekan adalah misalnya saya membuat presentasi yang lain di sini. Setelah itu, saya ingin menambahkan add-on, karena dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa menambahkan add-on, karena sudah ke Google Suite ya, masuk ya, jadul banget namanya. Oke, nah itu kita akan bisa menaruh ke Google Drive. Oke, saya akan taruh di private. Nah, ini langsung nge-link ya dengan Google Drive saya yang akun Belajar ID. Dan dari situ kita bisa melakukan add-on. Saya taruh di sini ya. Kita bisa pilih sebagai apa. Saya akan pilih sebagai PPT. Dan setelah itu kita bisa continue editing di sini di Canva, atau kalau misalnya kita mau melakukan add-on, maka kita bisa menambahkan add-on yang sudah ada di Google ke slide kita. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini sih apa yang kita edit di sini itu belum secara langsung. Jadi biasanya saya harus update lagi. Nah, tapi kita bisa edit di baik itu di Canva-nya maupun edit di slide-nya. Apa itu add-on-nya? Sebenarnya kita bisa menambahkan banyak add-on di akun Belajar ID kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat presentasinya lebih hidup sehingga ada interaksi dengan peserta, nah ini yang tadi ya.
Kita bisa buka sebagai slide. Dan setelah ada di Google Slide ini, ya sama seperti yang tadi, kita bisa edit-edit lagi. Kalau misalnya mau ditambahkan, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau bekerja dengan teman-teman dari satu sekolah, itu juga bisa langsung digabungkan. Yang harus diperiksa kembali. Nah, di sini ada banyak tool yang bisa dipakai sehingga Bapak Ibu bisa menambah semakin beragam apa yang bisa kita lakukan dengan Canva dan apa yang kita bisa lakukan dengan Google gitu. Lalu kemudian yang saya mau tambahkan lagi selain itu adalah ya kayaknya sih itu aja deh. Apakah sudah melebihi waktunya belum ya? Oke. Saya tidak akan banyak, kalau menurut saya, semoga ini asumsi saya benar, karena hanya asumsi saja. Saya tidak akan menambahkan banyak-banyak karena tadi teori-teori untuk desainnya sudah disampaikan, lalu kemudian saya rasa karena ini TOT di mana untuk mendapatkan elemen, lalu kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau memasukkan yang sesuai frame kah atau gambar kah, pasti Bapak Ibu sudah bisa. Lalu kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan gambar sendiri, itu juga saya rasa Bapak Ibu sudah tahu uploadnya di sebelah mana. Lalu ini ada teks yang sesuai yang bisa Bapak Ibu gunakan. Lalu kemudian desain tadi, apakah mau diganti atau apakah mau template-nya mau disesuaikan, atau mungkin warnanya mau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini juga color-nya bisa diganti. Lalu kemudian pemilihan fontnya, ini sudah ada set font yang bisa Bapak Ibu gunakan juga. Kalau misalnya untuk murid-murid mungkin bisa memilih yang tidak terlalu seperti ini ya tulisannya, apalagi kalau misalnya muridnya masih kecil. Baik, Bapak Ibu, sepertinya itu dulu yang bisa saya share sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke Ibu Pipit. Terima kasih Bu Nik. Wow, ini kalau di layar saya bisa lihat ada Bapak dan Ibu guru duta Canva yang lain, tapi pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Zoom Bapak Ibu ada Q&A. Nah, boleh nih Bapak Ibu tanya pertanyaan di situ gitu ya. Nanti akan dibantu dijawab oleh saya dan Ibu Nik dan juga dengan Bapak dan Ibu guru duta Canva yang lain. Jangan ajukan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kolom chat ya, untuk chatting aja, untuk ngobrol. Terima kasih sekali Ibu Nik untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu memang karena ini adalah TOT dan saya juga secara pribadi sudah membaca esai Bapak Ibu sekalian gitu ya di formulir pendaftaran TOT hari ini. Jadi memang kita sebisa mungkin tidak menjelaskan basic-basicnya, tidak menjelaskan di dasar-dasarnya. Kayak tadi kalau mau saring tautan ada di sebelah mana, mau ambil elemen sebelah mana gitu ya. Kita selama 3 hari ini kita akan skip untuk penjelasan basic ya. Nah, Bapak dan Ibu misalkan ada yang terkendala, aduh saya butuh di refresh lagi basic-basicnya ada di mana, Bapak Ibu bisa kunjungi grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia kita. Lalu
Bapak Ibu bisa lihat di bagian event ya atau bagian acara itu sudah ada banyak sekali rekaman-rekaman webinar kita beberapa waktu yang lalu, termasuk rekaman webinar bagaimana cara membuat presentasi yang interaktif. Nah, saran saya silakan boleh ditonton ulang untuk refresh ya kemampuan Bapak dan Ibu dalam menggunakan kanvas Canva karena ada banyak sekali tombolnya. Nah, yuk boleh untuk bagian tanya jawab ini saya lihat sudah ada banyak, ada beberapa yang saya dismiss gitu ya. Tadi ada yang kalau ngumpul tugas di mana, baru juga mulai udah tanya ngumpul tugasnya di mana. Seperti saya di awal sampaikan, informasi tugas hanya akan saya sampaikan di akhir webinar. Jadi nggak langsung tiba-tiba di awal terus langsung saya kasih tahu informasi tugasnya gitu ya. Terus juga ada pertanyaan yang bagus sekali sebenarnya. Ini dari Ibu tunggu, kayaknya ini hilang nih. Oh, tunggu, saya mau lihat dia open dulu. Apakah bisa diseminasi di kelompok ini ya, kelompok guru-guru di daerah? Ini tenggelam nih pertanyaannya tentang diseminasi. Boleh sekali. Jadi Bapak Ibu nanti setelah TOT boleh sekali. Oh, ini dari Bu Dwi ya, Dwi Ernawati dari Kediri, Jawa Timur. Bolehkah melakukan diseminasi pada komunitas penggerak sesama guru? Boleh sekali. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika diseminasi bisa menentukan sendiri. Tapi yang sudah dapat sertifikatnya, wah bahwa saya trainer Canva gitu ya, saya trainer Canva, integrasi akun belajar ID dengan Canva untuk pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa menjadi duta di daerah masing-masing, di komunitas di daerah masing-masing untuk diseminasi penggunaan pengoptimalan akun belajar.id dengan Canva untuk pendidikan. Nah, Bu Nik boleh nih pilih pertanyaan, mungkin silakan bisa dijawab secara live. Sambil mungkin nanti kita bisa lempar juga nih dengan Bapak dan Ibu guru data Canva. Saya mau kasih spotlight dulu nih. Ada Ibu Resti, ada Ibu Renilda. Nah, ayo nyalakan kamera nih Pak Suhardi. Saya tambahkan spotlight. Kayaknya tadi saya lihat ada Bu Dona, tapi kok menghilang nih Bu Dona. Ada Pak Tika. Boleh silakan Bapak Ibu guru data Canva dibantu pilih satu pertanyaan. Boleh dijawab secara live ya. Silakan. Dipilih satu dari Bapak Ibu ya, Ibu ya kayaknya Suhartatik soalnya ya, Ibu Suhartatik. Apakah presentasi melalui Canva bisa diisi suara, divideokan melalui YouTube, maksudnya gimana? Seperti PPT. Apakah bisa diisi suara? Ya, bisa. Apakah bisa diisi video? Juga bisa. Bisa diedit, diisi suaranya seperti PPT, ya bisa. Nah, itu akan menjadi satu sesi besok ya, Bu Pipit. Jadi stay tune. Oke. Berikutnya boleh Bu Resti, Ibu Renilda atau Pak Suhardi? Ya, boleh saya satu. Dari Ibu atau Bapak dia, Erni Syafruddin. Beliau bertanya berapa durasi maksimal untuk membuat video di Canva. Kalau di Canva tidak ada maksimal durasinya ya, cuma kalau videonya terlalu panjang, kalau koneksi internet kita juga nggak terlalu bagus, maka menyulitkan kita nanti untuk proses downloadnya. Kalau saya biasa pakai untuk video di Canva itu untuk video-video pendek seperti di Reels untuk di Instagram atau video untuk edit. Seperti itu, tidak ada batas maksimal. Baik, terima kasih Pak Suhardi. Selanjutnya, ini kayak pertanyaannya dulu. Boleh pilih sampai pukul 5 WIB gitu ya. Bu Resti atau Bu Apua dulu? Ya, atau boleh Bu Resti? Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Erna Yulia.
Terkadang setelah di PDF kan, kenapa bisa lari dan tidak sesuai susunannya di Canva? Oke, mungkin tipsnya tadi seperti Mbak Pipit katakan, kita pakai margin, pakai rulers ya. Jadi kiri kanan, margin kiri dan kanannya sudah kita setting supaya nanti ketika di PDF kan juga sesuai dengan aslinya. Mungkin itu tipsnya Mbak Pipit, kita nyalakan marginnya, rulersnya supaya komposisinya juga tepat. Begitu dari saya. Terima kasih Bu Resti. Tentu ya Ibu ya, khususnya kalau kita berbicara PDF itu seharusnya dia nggak lari kemana-mana nih kalau pembuatan desainnya sudah oke. Tapi kalau misalkan nanti dirubah menjadi bentuk yang lain, contohnya PowerPoint, kadang kalau PowerPoint yang nggak bisa baca pilihan font Bapak Ibu, nah itu nanti pasti akan dia otomatis merubah gitu ya. Baik, silakan Bu Apwa. Iya, Mbak Pipit. Kalau dari saya ini ada pertanyaan mengenai ini ya. Untuk akun belajar ID, murid bisa jadi akun pro atau tidak untuk Pak Yudianto? Kalau untuk siswa itu di dalam Canva sendiri akan mengikuti dari tim yang dibuat oleh guru, sehingga nanti otomatis anak-anak akan masuk di kelas tim yang sudah kita buat oleh gurunya masing-masing. Jadi tidak bisa jadi akun ya, tapi menjadi tim dalam satu kelas yang kita buat sebagai guru. Kemudian ada lagi nih tadi ya tentang PPT-nya. Bagaimana kalau PPT sudah di-download dari Canva, kemudian fontnya bagaimana? Nah, kalau untuk font sendiri ketika sudah di-download, penyesuaiannya bisa kita sesuaikan lagi, bisa kita blok. Lalu untuk ukuran besarnya dari font bisa disesuaikan dengan slide atau PowerPoint yang kita gunakan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih. Ini saya tambahkan lagi nih Pak Vika. Halo Pak Vika, boleh bantu jawab pertanyaan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan, fasilitas perikanan dibilang itu habis dari Canva ya. Yang mana nih? Ini ada pertanyaan yang fasilitas perikanan dihilangkan. Ini mungkin tergantung ya. Kalau untuk perikanan dalam beberapa aset itu masih bisa. Mohon maaf Pak Vika, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil ya? Suaranya kedengeran? Oke. Oke, baik. Nah, itu ada pertanyaan terkait dengan klik kanan ini ya. Klik kanan yang ada di Canva. Nah, sejauh ini kalau saya lihat di Canva, ini masih bisa untuk cek ya. Beberapa objek masih bisa untuk editing. Tapi kalau misalkan ada beberapa objek lain yang itu ternyata memang tidak ada fitur klik kanannya, tidak muncul karena memang tidak tersedia gitu. Iya, kayaknya klik kanan masih bisa gitu ya. Tadi saya juga klik kanan masih bisa. Nih saya mungkin kurang paham nih klik kanan bagian. Ya, makanya. Oke, baik. Ini pertanyaannya makin banyak gitu ya, Bapak dan Ibu. Kalau melihat ada pertanyaan yang saya dismiss itu nanti terkait tentang diseminasi dan yang sebagainya, itu nanti akan dijawab di hari ketiga. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bertanya apakah ada grup, tidak ada grup ya, karena pesertanya saya harapkan melebihi 500, ini mungkin baru 250. Bapak dan Ibu yang lain mungkin belum bisa hadir, tapi nanti setelah setelah webinar saya akan bagikan dulu tautan dari presentasi yang tadi saya gunakan, lalu juga akan menyusul gitu ya tautan untuk rekaman atau recordingnya. Nah, untuk yang sudah bertanya-tanya nggak sabar ngumpulin tugas. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Tugas pertama cukup mudah, cukup gampang. Ini, Oke. Tugasnya mudah sekali. Yang pertama, buat presentasi pendidikan menjelaskan topik singkat dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu.
Nah, tadi kan sudah dicontohkan oleh saya dan juga dengan Ibu Nik gitu ya. Minimalnya 3 halaman, cuma 3 halaman. Tapi, pastikan 3 halaman tersebut Bapak Ibu sudah mengikuti 5 dasar-dasar desain. Ya, cuma 3 halaman. Ini 3 halaman termasuk halaman 1, tentu saja halaman judul ya, Bapak Ibu. Jadi, sangat-sangat mudah sekali. Gampang lah, kalau udah jago, udah siap jadi trainer, Bapak Ibu bisa mungkin 1 jam gitu ya, 1 jam udah kelar gitu ya. Atau kalau pengen sedikit lebih rapi karena kali ini ingin sekali mengikuti atau menerapkan 5 dasar-dasar desain, mungkin butuh waktu 2 jam. Nah, kumpulkan paling lambat besok. Jadi silakan kumpulkan paling lambat besok jam 12 WIB, waktu makan siang gitu ya, untuk Bapak Ibu di time zone WIB. Lalu bagikan tautan hanya lihat saja. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian nih, para calon trainer akun belajar data diintegrasikan untuk pendidikan sudah tahu gitu ya, ada beberapa pilihan untuk berbagi tautan. Yang dibagikan cukup tautan lihat saja, bukan tautan edit, bukan tautan komentar, tapi tautan lihat. Silakan kumpulkan di formulir yang sudah saya sediakan. Jadi ini bisa saya copy lagi, saya taruh di kolom chat. Ini formulir pengumpulan tugas Bapak Ibu. Nah, bit.ly garis miring tugas hari 1. Jadi formulirnya cukup hanya singkat aja. Saya hanya butuh nama lengkap Bapak Ibu, lalu alamat email akun belajar ID, lalu bagikan tautan hanya lihat tugas TOT hari 1. Nanti saya dan Bapak Ibu guru Duta Kanva akan melihat presentasi singkat Bapak dan Ibu guru sekalian tentang topik apapun, tentu saja dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu ya, dari formulir tersebut. Gitu ya. Oke, ini saya lihat ada masih nambah pertanyaan-pertanyaan teknis gitu ya. Ini saya pending dulu, nanti semoga saya lihat apakah bisa saya recap, saya bantu jawab melalui email, di mana nanti saya akan kirimkan informasi, saya recap lagi gitu ya, karena waktu kita sudah habis, kita sudah overtime 6 menit ya. Akan persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih sekali kepada Bu Nik untuk materi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu guru, besok akan ada materi yang lebih menarik. Jadi nanti kita akan bahas besok ya. Besok kita akan bahas bagaimana cara merubah presentasi pendidikan Bapak Ibu yang sudah dibuat hari ini, dikumpulkan besok, akan kita jadikan presentasi dalam bentuk video berbicara presentasi pendidikan. Lalu setelah itu ada duo keren gitu ya, duo menarik nih, ada Pak Denny Rohendi Kantero dan Pak Irwan Taufikur Rahman. Beliau akan berdua bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, kali ini nih video nih bentuknya ya. Pembuatan video pembelajaran itu sangat-sangat dicari-cari gitu ya oleh Bapak dan Ibu guru kita di Indonesia. Jadi jangan lewatkan untuk webinar besok. Akan saya berikan melalui email. Jadi kita koordinasi dan komunikasi melalui email ya Bapak Ibu ya. Terus apa lagi nih? Oke, itu saja mungkin dari saya terakhir, dari pembicara kita hari ini. Bu Nik, apakah ada pesan terakhir untuk Bapak Ibu guru kita? Selamat mengerjakan, lakukan yang terbaik, pasti bisa. Tinggal dicoba aja kalau kan Pak, karena semuanya sudah sederhana, sudah mudah, tinggal coba-coba aja. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Silakan ditunggu email dari saya untuk informasi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu guru Duta Kanva, terima kasih Bapak Ibu guru yang lain. Recording stopped.